Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami peserta laksar TPNS Mahkamah Agung tahun 2022 yang diadakan oleh Dinas Perhubungan Bogor. Angkatan 3 kelompok 1 akan memaparkan materi tentang wawasan kebangsaan, jati diri bangsa, dan kami juga menampilkan video contoh penerapan nilai cinta tanah air dalam lingkungan kerja dan video contoh penerapan sikap bela negara dalam lingkungan kerja. Sebelum mulai memaparkan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Eko Pratama Parozi, Sarjana Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Halo, perkenalkan nama saya Nikmati Syumbing, asal Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tubi. Perkenalkan, nama saya Danilo Julianto Simanjunta. Saya bekerja di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Riau. Halo, perkenalkan nama saya Umu Salma, asal Satkar, Pengadilan Agama Hukum. Halo, nama saya Rahman Aziz Sustana, asal Satuan Kerja Pengadilan Agama Dumai. Setiap bangsa yang merdeka dan berdaulat selalu mempunyai wawasan kebangsaan yang khas, yaitu cara pandang bangsa itu terhadap jati dirinya dan keberadaannya di antara bangsa-bangsa di dunia. Wawasan kebangsaan itu akan menjadi pedoman hidupnya dalam mencapai cita-cita dan tujuan bersama, serta cara bersikap dalam pergaulan antar bangsa. Terbentuknya bangsa-bangsa di dunia ini tidaklah semata-mata suatu kehendak politik, seperti diteorikan oleh Ernest Renan, seorang ahli ilmu politik. Tetapi juga karena kehendak yang maha kuasa, manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Oleh karena itu, kita harus bersyukur bahwa kita diciptakan sebagai bangsa Indonesia di Kepulauan Nusantara yang indah ini. Ketika kita berbicara tentang wawasan yang kemudian dikaitkan dengan kata kebangsaan, maka itu berkaitan dengan cara pandang suatu bangsa dalam kaitan dengan cara pandang terhadap dirinya sendiri maupun cara pandangnya terhadap orang lain maupun bangsa lain. Dari buku resmi keluaran Lemhanas RI, wawasan terkait dengan 3 kata lainnya, yaitu wawasan kebangsaan, wawasan nasional, dan wawasan Nusantara. Menurut buku Lemhanas RI itu, wawasan kebangsaan ialah suatu pandangan atau suatu paham tentang dinamika fenomena kehidupan dari kelompok masyarakat yang berhimpun sebagai suatu bangsa yang memiliki nilai-nilai kebangsaan yang sama. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa, founding fathers and mothers, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok ataupun golongan. Sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan-kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang, sehingga menghasilkan 4 konsensus dasar, yaitu bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai alat pemersatu identitas, kehormatan, dan kebanggaan bersama. Sehingga wawasan kebangsaan dapat ditafsirkan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya adalah jati diri bangsa. Jati diri bangsa adalah identitas yang menjadi milik bersama suatu bangsa. Jati diri bangsa adalah identitas nasional atau suatu penanda yang dapat membedakan ciri khas suatu bangsa dengan bangsa lain. Indonesia memiliki 4 pokok penting dalam jati diri bangsa. Yang pertama yaitu bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sang merah putih. Bendera merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga yaitu lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya yang diubah oleh Wage Rudolf Supratman. Bendera negara sang merah putih bahasa Indonesia.
lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas nasional negara Republik Indonesia. Keempat, simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara dalam tata pergaulan dengan negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol jati diri atau lambang negara yang harus dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Memakai batik merupakan salah satu implementasi nilai cinta tanah air. Membuang sampah pada tempatnya merupakan implementasi nilai cinta tanah air. Belajar sungguh-sungguh agar berprestasi merupakan implementasi nilai cinta tanah air. Mematuhi protokol kesehatan merupakan implementasi bela negara dalam bentuk sadar berbangsa dan bernegara. Absen tepat waktu ke kantor merupakan implementasi bela negara dalam bentuk cinta tanah air. Berdoa sebelum memulai pekerjaan merupakan implementasi bela negara dalam bentuk setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sila pertama. One Day Service PTSB merupakan implementasi bela negara dalam bentuk rela berkorban untuk bangsa dan negara bagi ASN. Gemar berolahraga merupakan implementasi bela negara dalam bentuk kemampuan awal bela negara